Akhirnya Patrick Kluivert diperkenalkan oleh PSSI pada Minggu sore ya, di siaran YouTube PSSI ya. Dia akhirnya bertemu dengan para media, perawat, dan kemarin ada, Denny Clavert juga yang sudah mulai, ada di sesi perkenalan. Ada beberapa hal dari, perkenalan itu yang saya lihat ya. Intinya, satu dia mau kerja dengan tim, terus juga dia melihat bagaimana pemain-pemain terutama pemain lokal, kalau dalam artian di sini tidak kalau saya mengambil garis besar tidak membedakan antara diaspora dan juga pemain asli, Indonesia. Kalau saya melihat itu pemain lokal di sini tanda kutipnya adalah bermain di Liga 1 gitu. Dia akan melihat, terus juga akan melihat bagaimana kondisinya, apakah pemain-pemain ini fit, terus, dalam kontraknya kan 2+2 ya, jadi, akan dipecah, cuman tetap kalau saya melihat untuk awalan memang 2 tahun awal itu sih, itu. Dan ada beberapa dia mention yaitu, dia akan mencoba untuk bermain attacking, terutama dalam 2 match awal lawan Australia dan Bahrain, dan bahkan dia pun mention bahwa 4 laga itu semuanya final. Tapi saya melihat ini, kalau dalam apa ya, dalam, dia wawancaranya dia mengatakan bahwa, kita mengejar 6 tapi kita harus memberikan rasa hormat dan memberikan respect, jadi target poinnya 4. Kalau saya melihat bukan mencari, respect dan lain-lain, lebih ke kita realistis. Ya, dalam hal kalau melawan Australia kalau saya melihat itu kita realistis aja sih, tidak melihat bahwa kita, apa ya, memberikan rasa hormat dan lain-lain, ya itu fair play jelas lah, kalau bisa menang kan kenapa harus imbang gitu. Cuman kita realistis, lawan Australia bisa dapat poin 1 itu luar biasa. Terlepas kita di Indonesia bisa main 0-0 ya, bisa nahan imbang, tapi kan kita full 90 menit diserang habis-habisan, kita nggak bisa pegang bola. Nah, itu saat zaman Sintayong. Nah, ini kalau dia gimana? Nah, dia akan mencoba memberikan, yang beda lah tuh. Terus kalau lawan Bahrain ya dia akan lebih menyerang lagi dibandingkan lawan Australia. Oh, kalimat yang menurut saya harfiah, cuman memang imbang lawan Australia itu udah hal yang sangat luar biasa capaiannya yang bisa didapatkan oleh Indonesia nanti di Maret ya, itu. Beda cerita kalau, lawan Bahrain, ya wajib menang kok saya melihat itu. Dan benar 4 laga itu final semua, tapi ya bisa dikatakan lawan Jepang di away itu, calculate loss pertandingan terakhir, jadi kita harus bisa memaksimalkan 3 pertandingan sisa, kalau saya melihat seperti itu. Target paling maksimal yang kemungkinan bisa didapat ya 7 poin, 6 poin dari Bahrain dan China, dan 1 poin lawan Australia. Target maksimal yang bisa didapat menurut saya sih, itu. Dan bagaimana nantinya ya kita lihat seperti apa dulu nanti, apa, yang akan dia bawa nantinya Patrick Kluivert bersama dengan Alex Potter dan juga si, Denis Lazzat nanti gimana. Itu sih beberapa hal yang saya ambil, saya garis bawahi dari, konferensi pers yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, perkenalan juga yang dilakukan, dan tidak ada nama Dirtek di sana. Dan menariknya nanti gimana susunan pelatih, asisten, yang lain-lain nantinya, yang akan membantu Patrick Kluivert. Kalau dari zamannya Sintayong, dia akan membawa beberapa orang Indonesia juga yang jadi asistennya, kayak Coach Nova menjadi coach di U17, dia pun juga asistennya Sintayong, gitu. Nah, ini yang kita lihat apakah ada juga dia, seperti itu mungkin. Banyak beredar, banyak entah itu hoax ataupun hanya rumor-rumor saja, saya tidak akan membahas itu, tapi nanti kita lihat susunannya, detailnya itu seperti apa. Seperti pelatih fisik siapa, match analisnya siapa, lalu asisten, pelatih kipernya mungkin siapa, itu bisa juga kita lihat, untuk lihat dokter timnya siapa, manajernya juga apakah masih Pak Sumarji. Nah, itu
Kita akan lihat nanti susunannya secara detailnya, entah nanti kapan di-share oleh, PSSI gitu, dan di satu hal juga, hal yang menurut saya menjadi penasaran yaitu kan siapa dirteknya, ternyata kemarin tidak ada, dirteknya itu tidak diperkenalkan juga. Cuman banyak, target dia juga mengatakan bahwa akan membawa lolos ke Piala Dunia. Ya kalau menurut saya itu hal yang wajib ya, hal yang wajib. Kalau nggak wajib ngapain ganti pelatih? Sesimpel itu sih. Kalau targetnya 2030 ya ngapain ganti pelatih sekarang? Urgensinya itu. Jadi itu targetnya ya harus lolos ke Piala Dunia. Entah itu dari peringkat 2 yang akan diraih atau harus masuk ke, kualifikasi Piala Dunia round 4 atau bagaimana, pokoknya harus lolos. Kalau saya melihat seperti itu dan dia pun juga punya target yang sama, lolos ke Piala Dunia 2026. Ya semoga dengan adanya dia nantinya di tim kepelatihan sebagai pelatih timnas, pelatih utama, pelatih kepala, saya melihat nantinya komunikasi lebih oke dan chemistry, masih lebih bisa terbangun dibandingkan saat lawan Sintayong. Itu aja sih. Tidak ada poin yang sangat spesifik atau menggelitik atau menarik dari konferensi persnya itu. Ya saya pengen melihat nantinya susunan pelatih-pelatih, secara detail tim dari timnas, di bawah Patrick Kluivert ini siapa saja. Itu aja. Kita akan tunggu dan nanti Maret akan menjadi, final. 2 laga itu semuanya final, baik itu di Australia maupun di Indonesia lawan Bahrain. Jadi itu terus semangat Patrick Kluivert di tengah banyak tekanan sebelum bermain, Patrick out dan lain-lain, tapi ya welcome to Indonesia dan enjoy, tapi lolos Piala Dunia 2026 itu hal yang wajib, harus dia lakukan untuk timnas Indonesia.